Shalom. Selamat siang ibu-ibu semua yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah wanita di PDI Antioquia hari ini. Apa kabar semuanya? Baik kan? Puji Tuhan. Saat ini kita ketemu lagi. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang ibu-ibu semua untuk menyiapkan hati dan menyiapkan waktunya untuk kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita.
Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Pada siang hari ini kami boleh ada ini semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kami nafas yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mari beracaralah Tuhan. Mari kami serahkan seluruh petugas WL, singer, pemain musik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi mereka Tuhan, biar urapan Allah turun atas mereka, dan kami yang mendengarkan puji-pujian, yang menaikkan pujian pun boleh berkenan di hadapan-Mu, terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, urapi dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkanlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah bertemu muka dengan Tuhan. Jadi saat ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap menyatukan hati kita untuk kita dapat memuji Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Baik Bu Ibu, kita akan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami, disambung dengan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya, dan Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi kita sambung terus ya, biar kita semangat. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih
terima sukacita surga dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya ibu-ibu, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah bersemangat. Saatnya sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu tetap tanam di dalam hati kita. Kita akan mulaikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali di hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih oleh kemurahan-Mu, oleh penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami selama ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan di dalam nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini semua Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang selalu mengasihi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, firman-Mu itu Tuhan agar menjadi berkat bagi kami dan bagi semua ibu-ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang ibu-ibu. Kembali pada siang hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saatnya firman Tuhan akan berbicara buat kita semua pada siang hari ini. Seringkali apa yang kita harapkan, manusia harapkan, yang kita doakan kepada Tuhan, hasilnya atau yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu, tetapi mungkin apa yang kita doakan, mungkin apa yang kita inginkan. Kita berkata, Tuhan, kok sekarang saat ini yang aku alami tidak seperti apa yang aku doakan, tidak seperti apa yang aku ingini. Kenapa ini Tuhan yang Engkau berikan? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali timbul dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang mengalami kekecewaan? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami kekecewaan? Kita mengalami putus asa. Bahkan mungkin kita mengalami dendam, kepahitan hati, stres, orang bilang seperti itu. Karena apa yang kita doakan, mungkin apa yang kita ingini tidak kita terima. Apa yang menjadi keinginan kita, itu kita tidak terima. Kita tidak mendapatkannya. Ibu-ibu itu apa namanya? Tidak bisa menerima kenyataan. Simpel sebenarnya ibu-ibu ya. Ketidakbisaan kita menerima kenyataan membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi bersungut-sungut sama Tuhan. Mengapa? Banyak sekali orang yang sulit menerima kenyataan hidup yang dihadapi ini. Termasuk orang-orang percaya. Saya katakan termasuk kita juga. Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan kehidupan yang kita jalani saat ini, itu artinya kita tidak bisa menerima kenyataan. Mari kita mau mengambil contoh yang Alkitab ungkapkan lewat doa dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, di dalam tubuh kemanusiaannya yang 100% itu, dia juga mengalami sesuatu yang ternyata ibu-ibu sering juga mungkin kita lakukan. Pada saat ini, Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dan lewat doanya, di sini dikatakan bahwa maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Doa adalah
ucapan atau ungkapan dari hati kita yang paling dalam kepada Allah Bapa kita, kepada pencipta kita, atau boleh dibilang bahwa kita mengadu, ya kan? Makanya di firman Tuhan dikatakan minta. Gimana kita minta sama Bapa kita? Di dalam doa kita. Karena di dalam doa itu kita berhubungan, kita sedang berhubungan dengan Allah kita. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengadu kepada Allah Bapa di dalam doanya. Tuhan Yesus katakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan Yesus, kalau saya boleh bilang, melakukan penawaran. Dan ini adalah sesuatu yang sering kali ibu-ibu kita lakukan ya. Ibu-ibu tuh rasanya kalau nggak nawar itu kayaknya nggak enak gitu. Kayaknya sebetulnya uangnya ada, tetapi kalau nggak nawar kayaknya nggak enak. Meskipun nawarnya itu ternyata cuma sedikit aja. Umpamanya harga abang sayur lah, kita nawar abang sayur. Harga cabai lagi naik bu, tetap ditawar gitu ya. Padahal nawarnya cuma dikit, dikasihnya juga akhirnya cuma sedikit. Padahal mungkin perbedaannya hanya 1.000 atau 2.000. Dan ada ibu-ibu ada uang yang uangnya 1.000 2.000 itu. Tapi kayaknya rasanya kalau nggak nawar kayaknya nggak enak. Itu ibu-ibu. Kita suka tawar menawar. Dan ternyata Tuhan Yesus saat itu dia juga sedang melakukan penawaran dengan Allah Bapa. Tapi penawaran Tuhan berbeda ya, dia nggak nawar sayur. Pastinya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan, kalau boleh, Bapakku, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Ada satu keinginan Tuhan Yesus, bahwa kalau boleh Tuhan, saya tidak harus menanggung ini. Saya tidak harus mengemban tugas mulia ini. Tetapi mari kita contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam firman Tuhan, perkataan doa Tuhan Yesus tidak berhenti pada kata-kata itu saja. Lihat baik-baik bahwa belum ada kata titik di sana. Yang ada hanya koma. Artinya belum berhenti perkataan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia ucapkan sesudah itu? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari situ kita mendapat jawaban mengapa banyak sekali orang sulit untuk menerima kenyataan hidup yang dihadapi. Mungkin memang saat-saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Nah, banyak orang sulit untuk menerima kenyataan. Kenapa? Dari firman Tuhan kita bisa lihat. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi kita bisa pelajari bersama-sama. Bahwa karena apa yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Itu yang membuat orang menjadi kecewa ketika kita atau ketika orang menginginkan sesuatu, tetapi ketika kita tidak menerima sesuatu yang seperti kita inginkan itu, maka mulailah kita kecewa. Maka mulailah orang menjadi punya akar pahit mungkin. Timbul dendam, timbul sakit hati. Dan yang terutama, mulailah untuk tidak bisa menerima kenyataan. Ibu-ibu, terus lihat firman Tuhan, fokus pada firman Tuhan, bahwa kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan katakan di sini bahwa Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau
kehendak. Betapa sering kita sebagai orang percaya tanpa sadar meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Jadi melalui permohonan kita mau Tuhan menyesuaikan dengan apa yang kita ingini. Bukan kita menyesuaikan apa yang Tuhan ingini, tetapi kita mau Allah menyesuaikan dengan apa yang kita ingini. Itu terlalu sering kita lakukan. Yesus juga melakukan penawaran itu kepada Allah Bapa. Tetapi apa yang kita pelajari? Bahwa dia tidak meminta Allah untuk melakukan sesuai dengan keinginannya dia. Dia katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Dia memang punya keinginan. Sama seperti kita ibu-ibu. Di dalam tubuh manusianya yang 100%. Tuhan Yesus juga punya keinginan. Sama seperti kita manusia. Tetapi begitu patuhnya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, sehingga dia tahu di mana posisinya. Dia boleh meminta, dia boleh punya keinginan, tetapi segala sesuatunya dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi. Bukan seturut apa yang aku mau, tetapi tetap seturut oleh rencanamu. Itu yang kita pelajari dari ayat ini. Kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan, ya, tentang apa yang baik dalam hidup kita. Kita jadi lebih sok tahu karena kita punya keinginan, karena kita punya kemauan, dan kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan, sehingga Tuhan ikut apa mauku, bukan aku ikut apa maunya Tuhan. Sering sekali. Tapi kita jangan seperti itu ya ibu-ibu ya. Kita nggak mau kayak begitu. Kita mau tetap menjadi seperti apa yang dicontohkan Yesus. Ibu-ibu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Itu sebabnya ia membuat sesuatu yang justru bertentangan dengan keinginan kita. Dan mengizinkan hal-hal yang mungkin kita pikir buruk, yang mungkin kita pikir tidak sesuai dengan keinginan kita, itu memproses kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan ada penderitaan dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan ada kegagalan dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan ada air mata yang kita harus keluarkan ketika kita menjalani kehidupan ini? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit mungkin? Coba sama-sama kita buka ibu-ibu. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Penulis Amsal menyatakan dengan jelas bahwa apa yang Tuhan buat bagi kita yang bertentangan dengan kehendak kita itu punya tujuan yang tentunya pasti baik buat kita. Di sini jelas dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita, atau ketika kita mengalami yang kita pikir buruk dalam kehidupan kita, sesungguhnya apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita yang Dia mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tujuan Tuhan itu pastinya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin jalannya gak enak, sebab jalan yang kita jalani mungkin tidak seperti apa yang kita mau.
Tetapi poinnya, intinya adalah bahwa Allah membuat apa yang kita pikir buruk itu untuk memproses kita. Ibu-ibu sekalian, siapapun dapat salah dalam memahami Tuhan kalau menilai kebaikan Tuhan hanya pada berkat dan hal-hal yang baik saja. Ya, ada banyak muncul saat-saat ini pengajaran-pengajaran atau yang mungkin kita kenal dengan teologi kemakmuran atau hyper grace seperti itu. Itu adalah sesuatu yang timbul karena salah memahami bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengerti bahwa kasih Tuhan tidak hanya Tuhan wujudkan hanya dari berkat-berkat materi saja. Kalau kita mengalami keberkatan dalam hal jasmani dalam kehidupan kita, lalu kita bilang Tuhan mengasihi kita, ya benar. Tetapi ketika kita tidak mengalami hal-hal yang berlimpah dengan berkat jasmani dalam kehidupan kita, lalu kita bilang Tuhan tidak mengasihi kita. Enggak seperti itu, Ibu. Tidak seperti itu Tuhan menyatakan kasih setianya buat kita. Berkat-berkatnya, kasihnya Tuhan itu dinyatakan lewat sesuatu yang seturut dengan kehendaknya. Apa itu, ibu-ibu? Mendidik kita, menegur kita, menghajar kita, dan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu juga merupakan pernyataan kasih Allah dalam kehidupan kita. Sama-sama coba kita buka satu ayat lagi di dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Siapa yang tidak kenal Ayub? Orang yang di luar Tuhan saja mereka tahu Ayub. Ya, bangsa Kedar, saudara kita, mereka tahu Ayub. Kisah hidupnya yang luar biasa itu membuat satu contoh hidup juga buat kita anak-anak Tuhan. Salah satu kunci kekuatan Ayub dalam menghadapi kenyataan hidup yang ia harus jalani adalah ia memahami benar bahwa Tuhan tidak memberikan hal yang baik atau berkat saja, tetapi juga hal yang buruk. Untuk apa, ibu-ibu? Untuk kebaikannya. Kita juga bisa lihat dengan jelas di sini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti ada sesuatu yang kita pikir buruk itu memang diizinkan Allah untuk kita alami. Kita tahu dalam cerita Ayub, dalam kisah Ayub dikatakan bahwa iblis berkata, iblis minta pada Tuhan, aku mau mencobai Ayub. Tuhan katakan, Tuhan mengizinkan. Oke, boleh. Ya, berarti memang dalam kisah Ayub sesuatu yang buruk yang Ayub alami, Tuhan izinkan itu dia alami. Siapa sekarang yang bisa katakan bahwa Tuhan tidak baik? Tuhan baik, dia sangat-sangat baik. Sebab ujung-ujungnya apa yang kita alami dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sempurna.
sesuatu kebaikan yang Tuhan akan berikan kepada kita dalam kesempurnaan. Tapi yang harus kita lewati itu juga harus seturut dengan maunya Tuhan. Coba kita buka lagi di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan membuat dua situasi, yaitu mujur dan malam. Malam bukan yang di Jawa Timur ya ibu-ibu ya, tetapi mujur dan malam. Atau hari yang baik dan hari yang tidak baik, itu secara sederhananya. Untuk apa? Pada tujuan yang sama. Pada tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan kita. Artinya apa? Bahwa supaya kita berharap penuh pada Tuhan akan hari depan kita, akan kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita hanya berharap penuh pada Tuhan. Ada banyak contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang kita bisa renungkan bersama-sama mengenai Yusuf. Ibu-ibu nanti bisa baca ayat-ayatnya mengenai Yusuf di rumah ya, masing-masing. Tetapi garis besarnya kita tahu apa yang Yusuf alami. Sama sekali gak enak. Dia dibuang, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Itu menyakitkan pasti dalam kehidupan Yusuf. Ketika dia harus berpisah dengan orang tuanya, itu menyakitkan pasti. Dan dia harus hidup sendiri. Dia harus berjuang sendiri. Itu gak enak pasti. Tetapi kita lihat bagaimana di dalam kehidupan Yusuf, Allah begitu menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa. Apa langsung enak hidupannya? Enggak. Apa langsung wah seperti itu? Enggak. Tapi penyertaan Allah ada. Sebab lewat kehidupan yang sepertinya enggak enak, yang Yusuf harus jalani, itulah Allah memproses Yusuf. Allah mendidik Yusuf. Sebab Allah mengasihi dia. Demikian juga Allah mengasihi kita. Oleh karena itu kita mengalami, kita menjalani hal-hal yang saat ini mungkin kita rasa gak enak dalam kehidupan kita. Lalu ada Rasul Paulus. Orang sekelas Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana Paulus sangat-sangat punya kesetiaan yang hebat. Berjuang untuk Kristus. Sangat-sangat dipercaya oleh Tuhan. Dengan karunia yang melebihi rasul-rasul lainnya. Ya, Tuhan proses lewat apa? Lewat kemalangan penderitaan yang dia alami juga. Coba kita sama-sama mau buka di dalam firman Tuhan. Lihat dulu sebentar, ada ayatnya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Ibu-ibu sekalian, Paulus mengalami sesuatu yang gak enak di dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa ada duri dalam dagingku, suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ada banyak renungan mengenai ayat ini. Apakah itu sesungguhnya duri dalam daging Paulus? Tetapi di sini jelas dikatakan bahwa sesuatu yang berasal dari iblis, seorang utusan iblis. Dikatakan seorang belum tentu juga, karena tidak ada secara spesifik dikatakan bahwa seseorang atau orang. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk yang berasal memang dari iblis. Sesuatu sama seperti Ayub dialami oleh Paulus dan Allah mengizinkan. Ini merupakan sebuah ayat yang buat saya sangat-sangat saya pegang teguh untuk menjadi penghiburan saya ketika saya menghadapi sesuatu yang mengecewakan, ketika saya menghadapi sesuatu yang mungkin menyedihkan, mematahkan hati saya seperti itu, agar supaya semangat saya bangkit lagi, agar supaya kekuatan saya bangkit lagi, selalu saya ingat ayat ini. Lihat ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, kalau saya sudah mengalami sesuatu yang buat saya, aduh Tuhan gitu, kenapa? Aduh Tuhan, saya pegang betul ayat ini. Cukuplah kasih karuniaku, Tuhan bilang, bagimu. Ketika itu saya remakan, ketika firman itu saya remakan, maka iman saya bangkit kembali. Saya percaya Allah saya, Dia cukup, sangat cukup kasih karunia-Nya dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu mengeluh, saya tidak perlu meminta apapun untuk memenuhi segala keinginan saya. Satu yang saya perlu, ketika saya tahu kasih karunia Allah cukup buat saya, itu akan menguatkan saya. Itu akan menghibur saya. Meskipun dalam kenyataan hidup mungkin saya menjalani sesuatu yang tidak seperti apa yang saya ingin. Tetapi ketika saya tahu dengan pasti bahwa cukup kasih karunia Allah bagiku, maka kekuatanku, semangatku, itu akan timbul kembali. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama di dalam kehidupan kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu ragu akan Allah kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, ketika kita mengalami sesuatu yang baik, sesungguhnya semuanya itu memang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan kita. Tidak ada yang buruk sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tetapi memang setiap segala sesuatu yang kita rasa tidak seperti apa yang keinginan kita, rasanya nggak enak. Dan itu menjadi sebutannya mungkin menjadi ya sesuatu yang buruk seperti itu. Tetapi di balik segala sesuatu yang kita alami, semua ujung-ujungnya Tuhan mau yang terbaik buat kita. Dia mau mendidik kita, Dia sayang sama kita. Begitu besar cintanya buat kita, sehingga Dia mau kita juga sama seperti Dia. Dia mau kita kuat, Dia mau kita tambah-tambah iman. Dia mau kita tetap ada di dalam pengharapan yang penuh. Saat siang hari ini, firman Tuhan mungkin sampai di sini. Tapi kita percaya ibu-ibu sama-sama kita mau menaruh setiap firman Tuhan di dalam setiap tanah hati kita yang paling subur. Agar apa yang kita dengar itu bisa menjadi kekuatan buat kita.
Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya segala sesuatu, baik yang buruk maupun yang baik menurut kita, itu Tuhan yang merencanakan dan mengizinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dan Dia tetap setia dimanapun kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Oh, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sanjung itu, Allah yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia ada bersama kita, melewati segala keadaan dalam kehidupan kita, menguatkan kita, dan memberikan kita kemenangan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kami undang ibu-ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku. Mari ibu-ibu. Siang hari ini ibu-ibu boleh beribadah, kaum ibu GPDI Antioquia kami boleh memuji Tuhan, terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, terlebih dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia selalu meskipun apa yang kami boleh hadapi, tapi kami boleh tetap tekun dan setia mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh dikuatkan selalu oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berkati ibu-ibu GPDI Antioquia yang telah mendengarkan semua firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapat berkat dan kekuatan. Tuhan berkati tiap rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan sejahtera Allah bertinggal kehidupan kami. Di mana kami berada, kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Masalah demi masalah yang kami boleh hadapi, tapi Engkau yang menjadi penolong kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini, kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih, segala puji dan syukur kami serahkan dan sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.